Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa habibina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini tafsir surat Az-Zalzalah. Ummatul Quran, surat Az-Zalzalah ini yang artinya al-harakah awit tahrik, guncangan. Ulama tafsir mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah. Sebagian riwayat lain mengatakan surat ini surat Makkiyah. Dan begitulah ikhwan hafizakumullah, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kitab tafsir kenapa terjadi perbedaan? Di antaranya sebab perbedaan itu adalah ikhtilafur riwayat, perbedaan riwayat. Ya, sementara untuk mengetahui surat itu Madaniyah atau Makkiyah harus diketahui melalui riwayat. Ya, meskipun ada sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, surat ini walaupun para mufassir berbeda pendapat, ada yang mengatakan Makkiyah dan Madaniyah, tapi dilihat dari segi isinya, dilihat dari karakter, ya, bentuk suratnya yang pendek-pendek, kemudian tadi isinya yang berkaitan dengan hari kiamat, yang redaksi demi redaksinya menggedor hati manusia yang lalai agar bangun, agar bangkit, maka sebagian ulama tafsir mentarjih, ya, menguatkan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, ya, termasuk, ya, tema besar juz amma, juz 30 itu, ya, seperti ini isinya dalam surat Az-Zalzalah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, masih muqaddimah dalam tafsir, pengantar dalam tafsir, ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran, surat-surat Al-Quran itu banyak berbicara tentang kiamat. Ya. Surat Az-Zalzalah ini dari awal sampai akhir semuanya berbicara tentang keadaan di hari kiamat dan kemudian di hari pembalasan nanti. Ya. Dan dia ibadallah dalam juz amma, juz 30 itu, ternyata yang berbicara tentang kiamat tidak hanya surat Az-Zalzalah, Al-Qari'ah juga iya, Al-Ghasyiyah, ya. Ya. Bahkan, ya, di dalam surat An-Nazi'at atau sebelumnya juga surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa dan selanjutnya itu hampir semuanya berbicara tentang kiamat. Bahkan sebelum juz 30 ada surat yang namanya juga surat Al-Qiyamah di juz 29. Ini apa rahasianya? Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu, ya, bagaimana manusia ini hidup dengan baik. Dan di antara kebaikan kita ini apabila selalu ingat hari kiamat, ingat kematian, ingat akhirat, ingat bahwa seluruh amal kita akan ditimbang oleh Allah,
Ingat bahwa seluruh amal kita akan dihisab, dihitung, diaudit oleh Allah sekecil apapun. Nah, kalau sudah begini ya ibadallah, manusia tidak ada ya yang berani menganggap kecil sebuah amalan. Apakah amal yang baik, amal yang buruk? Karena sekecil apapun, yang baik, yang buruk, nanti di pengadilan Allah di hari kiamat kita akan mengetahuinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, al-ilmu muhim. Ilmu itu penting. Tapi ilmu saja tidak cukup ya ibadallah. Buktinya, tidak sedikit di dunia ini orang yang berilmu tapi hidupnya berani melanggar ajaran Allah. Kenapa? Karena tidak ingat mati, tidak ingat akhirat ya ibadallah. Ya. Makanya pelaku kejahatan di dunia ini tidak selamanya orangnya pendidikannya rendah. Ikhwatal iman hafizakumullah. Biasanya orang yang korupsi sampai miliaran itu tamat SD atau S3 ya. Ya, RT atau pejabat yang lebih tinggian. Jadi kiamat adalah merupakan kurikulum kehidupan agar kehidupan kita mustaqimah, lurus ya ibadallah. Karena kita sadar betul seluruh aktivitas kita akan dihisab, akan dihitung, akan ditimbang dan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk juga surat Az-Zalzalah ini. Setelah mukadimah ringan, ya, mari kita hafizakumullah ya mentadabburi, memahami ayat demi ayat, kalimat demi kalimat sesuai dengan manhaj tafsir at-tahlili, metodologi tafsir analisis yang menafsirkan Al-Quran urut sebagaimana urutan yang ada dalam mushaf. Walaupun kita ini enggak urut, kebalik karena kita mulai dengan An-Nas ya. Pertama ya ibadallah, ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digerakkan atau digoncangkan. Zulzilat dalam tafsir Jalalain atau tafsir yang lain maknanya hurrikat, ketika digoncang bumi, zilzalaha dengan sebenar-benarnya goncangan. Ya ibadallah, ini tanda hari kiamat, bumi digoncang. Ikhwan dan akhwat, saya bertanya, ketika ungkapan al-ardu, bumi, yang tergoncang itu bumi tertentu, Lebak umpamanya, atau seluruh bumi di dunia ini? Ya akhi, ketika Banten tergoncang, pengaruhnya sampai mana akhi? Itu baru goncangan sebagian kecil, titik kecil dari bumi yang ada di dunia ini. Bagaimana dengan hari kiamat ya ibadallah? Yang bergoncang bukan bumi tertentu, tapi seluruh bumi yang ada di dunia ini. Sehingga bagaimanapun cerdasnya seseorang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tentang gempa bumi, tentang gunung Merapi yang meletus dan sebagainya, tidak akan mampu menerjemahkan redaksi Al-Quran. Seluruh yang kita bisa bayangkan ya, bagaimana kehancuran yang terjadi hari kiamat, itu hanya sebatas pemikiran kita yang ada di dunia. Kenapa? Ikhwan fillah, karena seluruh kejadian-kejadian di hari kiamat itu sebuah pemandangan yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah terbayangkan. Sehingga ya ikhwatal iman, sepinter apapun kita umat manusia,
itu sebatas kita bisa mencerna bahasa Al-Quran ini, tetapi tidak akan sampai yang hakikinya. Karena peristiwa datangnya hari kiamat itu sebuah kejadian yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita rasakan. Hafizakumullah. Ya. Akhi, sekedar gempa bumi saja. Coba akhi, antum pernah mengalami nggak tidur, tahu tengah malam ada gempa? Saya bertanya, begitu ada gempa akhi, antum ingat rekening koran atau tidak? Ya. Saudaraku sekalian, waktu saya dan sebagian keluarga berada di pulau tertentu, di provinsi tertentu, tengah malam ada gempa, semua keluar ya dari kamar hotel, nggak ingat dalam kondisi apa, na'udzubillah min dzalik. Itu baru gempa di sebagian titik yang kecil dari antara bumi yang luas. Bagaimana terjadinya hari kiamat? Nah, kalau orang selalu ingat peristiwa kiamat yang begitu dahsyatnya ya ibadallah, mana mungkin berani berbuat dosa ya ibadallah, mana mungkin berani berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ya, peristiwa yang terjadi di hari kiamat diulang-ulang oleh Al-Quran ya, sampai ada ulama mengarang kitab tentang masyahid yaumil qiyamah, pemandangan di hari kiamat, yang dikarang oleh Syahidul Islam Al-Syahid Said Qutb rahimahullah. Kemudian yang kedua, hari kiamat itu seperti apa? Yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan, memuntahkan ya, beban-beban beratnya. Dalam tafsir Jalalain dan tafsir yang lainnya dikatakan yang dikeluarkan adalah kunuzaha wa mautaha. Kita bisa bayangkan akhi, bagaimana mayat-mayat yang berada di dalam kubur yang wallahu alam berapa ya ribu tahun atau juta tahun ya, semua keluar ya ibadallah bersama isi perut bumi yang lainnya, seolah-olah bumi lega, semua keluar ya ibadallah. Coba ya ibadallah, kalau seandainya satu kuburan saja di kampung Jatiluhur atau Jatisari, satu kuburan mayatnya keluar semua, itu baru kuburan satu desa. Ini seluruh kuburan di dunia ya ibadallah bersama isi perut yang lainnya dimuntahkan oleh bumi. Hafizakumullah. Lagi-lagi adalah sebuah pemandangan yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah kita melihat, sehingga naudzubillah min dzalik, kalau sampai ada manusia mendengar ayat seperti ini tidak takut Allah, mendengar ayat seperti ini tidak takut hisab, tidak takut mizan, masih menganggap ini dosa kecil, masih menganggap kita masih muda, masih menganggap kita masih berkuasa ya ibadallah. Ya. Nah, sekedar ilustrasi ya, munasabah berkaitan dengan pelajaran al-i'jaz al-ilmi, kemukjizatan Al-Quran di bidang ilmu pengetahuan. Di antara kesalahan pemahaman dan metodologis dalam memahami i'jaz ilmi, walaupun i'jaz ilmu sangat penting, apalagi dalam konteks kekinian mendakwai dunia barat yang cinta ilmu, tetapi mereka tidak tahu keindahan bahasa Arab,
Maka sudah barang tentu kekaguman bangsa yang seperti itu terhadap Al-Quran bukan dari balaghahnya, karena mereka nggak tahu balaghah, tapi ketertarikan mereka dari Al-Quran adalah karena isyarat-isyarat ilmiahnya. Maka ulama ya ibadallah di zaman kekinian ini sangat peduli terhadap ijaz ilmi. Maka di dunia Islam, kalau tidak salah bagian daripada program-program Rabitah ya umat Islam seluruh dunia, di antaranya ya lajnah yang berbicara tentang kemukjizatan Quran. Tetapi ingat, ketika kita berbicara ijaz ilmi harus tahu kaidahnya. Kenapa? Nanti khawatir apa saja yang berkaitan dengan alam raya ini diilmiah-ilmiahkan. Di antaranya ya ibadallah ayat 2 ini, dan ini sempat beredar di Indonesia, bukunya sangat terkenal, orangnya sudah meninggal, ya kita serahkan kepada Allah saja. Menafsirkan ayat 2 ini, katanya ayat ini adalah sebuah kebenaran mukjizat ilmiah, di mana isi perut bumi ya yang mengeluarkan petrol, minyak, batu bara, atau kita tambahkan batu ghairu bara ya. Ini bukti bahwa bumi menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, dan baru sekarang manusia mengetahuinya, yaitu bunyinya wa akhrajatil ardu athqalaha. Ikhwan, walaupun semangatnya bagus, tapi tetap tafsir tidak cukup dengan semangat. Ini adalah kesalahan besar, karena surat Az-Zalzalah berbicara tentang ilmu pengetahuan atau berbicara tentang hari kiamat? Hari kiamat. Ini ya. Jadi mempelajari ajaran Islam tidak cukup semangat, tapi harus berdasarkan ilmu. Kemudian setelah kita tahu ya 2 ayat ini bumi seperti itu, bumi bergoncang, bumi memuntahkan isi perutnya. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap manusia? Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, ada apa kepada bumi ini? Ada apa? Ya akhi, lagi-lagi tidak bisa disamakan dengan gempa bumi atau gunung meletus. Ketika ada gempa bumi ya adanya di Lebak, kita di sini. Akhi, orang yang ada di gedung-gedung besar, ada di dalam rumah sakit, pada diam atau keluar? Ada apa ini? Ada apa ini? Itu para gempa bumi saja begitu. Sambil pegangan, sambil nggak tahu diri lah pokoknya. Kemana dia lari? Ya. Apalagi ini hari kiamat ya ibadallah. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan kata al-insan di sini ai al-insanu al-kafir. Karena orang-orang yang baik, orang-orang beriman yang baik dalam satu riwayat tidak akan kebagian hari kiamat. Ya. Makanya ulama mengatakan insan di sini orang kafir. Di zaman sudah rusak, orang beriman sudah nggak ada semua, sudah dipanggil oleh Allah. Makanya kalau kita membuka buku-buku tafsir, kalau ada kata al-insan ya dalam konteks yang tidak bagus seperti ini, sebagian ulama tafsir ai al-kafir. Contoh juga kutilal insanu ma akfarah. Sudah barang tentu tidak berarti orang beriman, enggak mungkin orang beriman dilaknat oleh Allah. Ya. Ini yang sering kita tadaburi, dan sering juga ada pertanyaan yang kita jawab, kenapa ya Ustaz banyak di dalam Al-Quran kata al-insan itu ya miring, arti negatif. Ketika disebut insan itu selalu yang negatif. Ada enggak akhi ungkapan yang berbunyi wa khuliqal insanu qawiyan? Ada enggak? Yang ada apa? Wa khuliqal insanu dhaifa. Ada enggak innal insana lafi fauzin wa falah? Ada enggak? Yang ada innal insana apa? Lafi khusrin, ya kan? Khuliqal insanu halu'a.
Ada nggak khuliqal insanu sabira? Ya. Ini artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Yang sering kita ulang-ulang bahwa al-insan bi-insaniyatihi, manusia dengan modal kemanusiaannya saja ya tidak cukup menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Manusia dengan kemanusiaannya saja itu sangat rawan sama dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena binatang sejelek-jeleknya binatang ya tidak ada ya anjing laki-laki kawin dengan anjing laki-laki. Ada nggak, Pak? Tapi manusia ada nggak? Nah, itu kan artinya genderuwo kawin dengan genderuwo. Makanya ketika Allah menyebut manusia itu baik, ya, terhormat, ya, tidak pakai kata insan saja, tapi selalu dikaitkan dengan keimanan dan ibadahnya. Makanya nggak ada qad aflahal insanu, yang ada qad aflahal, ya. Nggak ada wan nasu, ya, alladzina yamshuna 'alal ardi, nggak ada. Yang ada wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Makanya ketika umat Islam dijanjikan Allah menang, bisa menghancurkan Yahudi, panggilannya bukan ya insan, ya Arabiyu, ya Falastiniyu, atau ya Indonesiu, ya Kurdiyu, tapi panggilannya adalah ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, ada Yahudiyun khalfi faqtulhu illa syajaratul gharqad. Ini yang harus diulang-ulang, akhir. Jadi manusia tidak ada apa-apanya kalau bukan orang yang beriman dan tidak beribadah kepada Allah. Makanya manusia itu mulia bukan mulia dengan sendirinya. Enggak ada ayat yang berbunyi walaqad karramna insanu. Yang ada walaqad karramna bani Adam. Karramna, kami muliakan. Artinya apa? Anak Adam itu mulia dengan sendirinya atau dimuliakan? Allah yang memuliakan. Maka definisi al-insan yang benar adalah makhlukun mukarramun biwadhifatil ibadah. Manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Karena punya tugas ibadah. Tapi orang yang tidak senang Quran atau yang tidak paham Quran enggak begitu. Definisinya al-insanu apa, Pak? Hayawanun natikun, akhirnya hidupnya kayak binatang. Ya. Selanjutnya, setelah manusia bertanya-tanya ada apa di bumi ini, maka kita akan mengetahui bagaimana sepak terjang bumi di hari kiamat. Yaumaidin tuhadditsu akhbaruha. Di hari itu, maksudnya hari kiamat, bumi berbicara, ya, membicarakan berita-beritanya. Masya Allah. Bagaimana bumi bisa berbicara? Al-ardu ya tatahaddath akhbaruha. Bagaimana bumi bisa berbicara ya ibadallah? Bi anna rabbaka awha laha ay amaruha. Karena Rabb kamu ya, telah memerintahkan dia untuk berbicara. Allah yang menciptakan bumi adalah Allah yang mampu menjadikan bumi bisa berbicara ya ibadallah. Masya Allah. Yaumaidin, di hari itu, yasdurun nasu, manusia keluar dari kuburnya ashtatan, berkelompok-kelompok ya ibadallah. Ketika dikeluarkan dari kuburnya untuk apa? Liyuraw a'malahum, untuk diperlihatkan amal mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan untuk diperlihatkan balasan amal mereka. Bukankah itu suatu yang menakutkan ya ibadallah? Coba akhi, maaf seandainya seseorang itu berbuat dosa
disembunyikan. Ya, tahu-taunya diperlihatkan di khalayak ramai. Istrinya tahu, bapaknya tahu, orang tuanya tahu, mertuanya tahu. Kira-kira takut nggak? Itu baru di dunia. Fama balukum, bagaimana dengan di kejadian di hari kiamat? Dan itu tidak satu amal, tapi seluruh amal kita diperlihatkan. Kalau amalnya baik ya masya Allah menggembirakan. Tapi kalau amal jahat, naudzubillah min dzalik, liyurau a'malahum. Dan seterusnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal, berbuat seberat zarrah, ya, dari kebaikan, dia akan melihatnya. Ikhwatal iman, para mufassir di zaman dahulu akhi, memanai dzarrah itu ada yang mengatakan ba'udah. Jadi amal sekecil nyamuk, sebagian namlah, ya, sekecil semut hitam, ya. Itu tafsir di zamannya. Tapi kalau diteliti secara mendalam, dzarrah itu tidak bisa terlihat, akhi. Ilmuwan dan ulama mengatakan dzarrah itu kalau toh ada yang kelihatan itu asarnya, pengaruhnya. Walaupun pakai alat mikroskop sekalipun itu tidak bisa melihat. Kalau ada kelihatan itu hanya pengaruhnya saja, bukan dzarrahnya. Maka terjemahan yang lebih tepat enggak usah diterjemah. Ya dzarrah aja. Sama dengan artis dakwah ketika menerjemahkan Rabb. Ya Rob saja, diterjemahkan pangeran, ya kurang pas, nanti keliru sama pangeran. Karena mana Rob itu dalam tafsir, dalam lughah adalah al-malik, as-sayyid, al-ma'bud, al-muslih, al-mudabbir. Nah itu kan diterjemahkan Tuhan kan nggak pas. Maka memang sebagian memang bagus, ada yang tidak usah diterjemahkan dzarrah. Makanya wajar kita bisa memahami kalau ulama-ulama dahulu ada yang mengharamkan menerjemahkan Quran karena pasti tidak sama dengan Quran bahasa aslinya. Tapi sebagian ulama yang pertimbangannya adalah realistis diterjemahkan daripada tidak paham sama sekali, ya masih mendingan. Makanya saya selalu kalau mengajar, Ustaz, makalahnya boleh bahasa Indonesia. Saya bilang ini pelajaran tafsir Al-Quran. Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya harus dengan bahasa Arab. Ya, maka harus serius benar-benar dengan bahasa Arab. Baru kalau tidak mampu sampai jam 1 malam masih belum paham-paham, sebelum sakaratul maut baru boleh bahasa Indonesia. Memang harus dipaksa, siapapun, saya yang lainnya kalau nggak dipaksa-paksa bahasa Arab nggak mau belajar. Apalagi sekarang kitab apa saja sudah ada terjemahnya. Akhirnya jadi kalau jadi doktor terjemahan. Jadi penceramah terjemahan, kan nggak asli itu namanya. Jadi sekali lagi dzarrah sekecil apapun, apakah kebaikan, apakah keburukan sama. Karena wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akhirnya surat Az-Zalzalah ini mentarbiyah kita semua ya ibadallah, khususnya kaum muslimin, agar tidak meremehkan perbuatan apapun, sikap apapun, ucapan apapun ya ibadallah. Karena sekecil apapun berupa kebaikan, berupa keburukan pasti dibalas oleh Allah. Pasti dibalas oleh Allah. Makanya yang sering kita ulang-ulang, jangankan dosa kita besar, dosa yang seberat dan selebar daun saja Umar bin Khattab tidak berani radhiyallahu anhu. Ya. Masya Allah. Lau kana al-waraku sakitan fil Iraqi lakana Umaru mas'ulan anhu yaumal qiyamah amamallah.
seandainya sehelai daun jatuh di negeri Irak, dan itu bagian daripada daulah Islamiyah, maka Umar presiden yang bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi tidak berani berbuat dosa walaupun seberat daun. Daun beratnya seberapa sih? Daun harganya berapa sih? Bukan masalah itu, tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah, ya ibadallah. Coba kalau setiap suami memahami seperti itu, tidak berani khianat dalam mengelola rumah tangganya, harus benar-benar sesuai syariat Allah. Kalau dia seorang presiden partai, tidak berani dalam kebijakan-kebijakannya, akan berkhianat kepada Allah. Walaupun di dunianya untung politiknya, untung suaranya dan sebagainya. Kalau mubalik, tidak berani ngawur hanya karena agar terkenal, karena naudzubillah min dzalik, lisan yang mengucap kalimat apapun yang tidak benar pasti harus dipertanggungjawabkan Allah. Inah ya ibadallah, pentingnya surat Al-Qiyamah, ya. Surat-surat yang berbicara tentang kiamat, baik surat Al-Qiyamah atau Al-Zalzalah atau surat-surat yang lainnya, ya. Hafidzakumullah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, ya. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayat Quran, surat-surat Al-Quran, ya ibadallah, karena tidak mungkin ya diri kita ini menjadi baik tanpa dengan Al-Quran. Jadi Allah kalau menghendaki hambanya baik, maka selain tafaqquh fiddin adalah ya orang-orangnya itu memang cinta Al-Quran, sehingga hidup hatinya. Liyungdira man kana hayyan wa yahiqal qalu 'alal kafirin. Ibadallah, ini saja yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Selanjutnya Ustaz kita enggak ada. Baik Al-Quran atau As-Sunnah dan As-Sunnah, maka pemahaman itu harus mustawaib, kita harus isti'ab, mencakup seluruh nas-nas Quran yang ada. Ketika seseorang yang diingat adalah innallaha ghafurur rahim, maka cenderung apa akhi? Cenderung rajin ibadah atau cenderung maksiat? Hah? Udahlah, Allah kan Ghafur Rahim. Tetapi kalau ada orang yang diingat hanya wallahu syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya, itu saja, ya, enggak pernah ya ingat ayat innallahu ghafurur rahim, apa yang terjadi akhi? Kering, takutan. Maka Al-Quran itu menggunakan dua sayap, al-wa'du wal wa'id, janji dan sanksi, at-targhib wat tarhib. Karena dengan sayap dua inilah manusia berjalan secara seimbang, Bapak Ibu. Jadi penting Ghafur Rahim, sudah barang tentu ketika amalnya dibalas, yang buruk, yang baik, ya hafidzakumullah, kalau dibalas amal buruknya berarti dia tidak diampuni. Bapak Ibu, Allah mengampuni amal manusia itu haknya kita atau haknya Allah? Allah. Yang penting kita optimis, tapi jangan sampai kita gampang. Gampang, kan dosa kecil, pasti diampuni oleh Allah. Nah, orang yang seperti ini dikhawatirkan terjebak dalam penyakit ghurur, GR. Ya. Yang penting kita dalam berislam, ya, semua dalil harus kita pakai. Ketika kita berbuat dosa, ya ibadallah, kita takut neraka sehingga gak jadi berbuat dosa. Ya, tetapi kalau kita sudah benar-benar ingin bertobat serius, ingat bahwa juga Allah Ghafur Rahim. Karena kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in atau at-tawwabun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, antara kita takut adab Allah dengan antara kita berharap rahmat Allah itu seimbang.
Itu Pak ya, di antara pemahaman yang sering disampaikan oleh salafun saleh, pendahulu-pendahulu yang tanya baik. Wallahu a'lam. Setiap umat, setiap makhluk itu pasti ada ajalnya. Dan yang tahu ajalnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dalil-dalil dikaitkan dengan sekian tahun itu bukan sebuah kepastian, akhi. Mimbabil aglab, ya. Kaprai umumnya, ya. Kayak umat Muhammad SAW tidak sampai sekian tahun umpamanya. Tapi di antara umat Nabi SAW juga ada yang sampai 100 juga. Jadi intinya ya ikhwan, saya sebenarnya kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu, pertama yang harus diperiksa riwayatnya. Karena ungkapan-ungkapan itu kan tidak ada dalam Quran, yang ada dalam riwayat. Kalau riwayatnya lemah, ya sudah nggak dipakai. Kalau riwayatnya sahihah, maka perlu pemahaman. Ya. Makanya dalam kitab hadis juga ada kitab Gharibul Hadis. Artinya ungkapan-ungkapan yang gharib, ya, itu butuh ulama yang menjelaskannya supaya tidak salah faham. Ya. Jadi menurut saya sebaiknya kita jangan menjadi orang yang suka menghitung-hitung. Dulu pernah ada seorang penceramah saudara kita yang kita cintai karena Allah, penceramah yang menghitung-hitung bahwa tumbangnya Yahudi itu kalau dihitung-hitung katanya di saat tahun jatuhnya tahun 2022. Dan nanti kalau Yahudi nggak jatuh, yang salah mana? Yang salah apanya? Karena Islamnya. Makanya saya termasuk orang yang tidak terlalu tertarik. Saya lebih tertarik Yahudi pasti jatuh, pasti kalah dengan kaum muslimin karena itu janji Allah melalui hadis Nabi. La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimun. Jadi kiamat tidak akan tiba sebelum orang-orang Islam memerangi Yahudi. Sekarang ini yang terjadi orang Islam memerangi Yahudi atau orang Islam dibantai oleh Yahudi. Nah, bagi kita yang penting apa? Kontribusi kita apa untuk kemenangan umat Islam? Kontribusi kita apa untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa? Itu yang terpenting. Daripada ngitung-ngitung. Ya. Makanya salafun saleh dalam menafsirkan Quran dan sebagainya tidak terjebak dalam hitungan-hitungan. Ya, hafizakumullah. Ya, jadi hitungan-hitungan itu jangan difahami secara matematis, tapi kita fahami dalam rangka kalau itu berita gembira, hadisnya tentang berita gembira, berarti apa kontribusi kita. Kalau itu berkaitan dengan fitnah di akhir zaman nanti begini muncul jadal dan sebagainya, maka yang ada apa? Sikap kita, kewaspadaan kita. Kalau dajjal yang besar belum datang, tapi waspadalah kepada dajjal kecil yang hari ini bergantayangan kemana-mana, bunuh ustadz, bunuh kiai, begitu tertangkap, baik tertangkap basah atau tertangkap kering, katanya ternyata orang. Kalau orang gila kenapa yang dibunuh itu ustadz? Akhi, orang gila itu biasanya di mana jalannya? Di pasar. Kenapa ke tukang parkir yang dibunuh? Copet. Masa tukang gula nyasar ke pesantren? Ya. Sore ini ganti aja katanya, ganti pada gilirannya yang dibunuh, yang di katanya pastor. Di mana akhi? Baru sore tadi di Jogja. Begitu pastor yang dianiaya, beritanya apa? Itu teroris itu. Tapi begitu ustadz yang dibunuh itu ajib warabil Ka'bah. Apakah kebetulan seperti itu? Makanya kita harus cerdas akhi ya. Cerdas. Dajjal itu banyak sekali sekarang. Dajjalin kalau ulama dakwah mengistilahkan dajjalin. Ya. Dajjal gedenya ya nanti wallahu alam kita nggak tahu. Dajjal kecil ini sudah banyak. Cukup ya. Satu lagi.
Ketika Allah melaknat murka kepada Yahudi, bukan Yahudi sebagai sebuah bangsa, tapi Yahudi yang punya sifat, muwasafat karakter yang dimurkai oleh Allah, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Yang karakternya adalah mereka tahu kebenaran, tetapi kebenaran itu ditinggalkan. Bahkan mereka memerangi. Ya. Makanya di dalam Al-Quran ya ibadallah, walaupun di dalam ayat-ayat Quran ya banyak Allah melaknat Yahudi, Allah merubah Yahudi menjadi kera, tetapi dalam ayat yang lain tetap saja kita diajari oleh Allah untuk tidak zalim, tidak menyamaratakan, tetap objektif. Ketika ada Yahudi yang sudah beragama Islam, ya jadi kekasih Allah. Makanya ayat 110 surat Ali Imran itu jelas redaksinya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Jadi seandainya ahlul kitab itu beriman, ahli kitab oleh ulama tafsir maknanya adalah Yahudi dan Nasrani, karena dia mendapatkan kitab dari Allah. Seandainya ahlul kitab itu beriman, niscaya iman itu lebih baik untuk mereka. Maka di antara mereka minhumul mu'minun, ada yang beriman, tapi ingat wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakan mereka fasik. Biasanya ulama tafsir termasuk Jalalain kalau disebut sebagian mereka beriman, biasanya penafsir mengatakan ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih, ya, Abdul Malik bin Jurayj dan sebagainya. Nah, setelah 4 orang ini rata-rata ulama tafsir ya napasnya pendek. Wa ghairihim, lan liyane dan lain-lainnya. Kenapa? Karena dalam sejarah orang Yahudi itu yang masuk Islam sedikit atau banyak? Sedikit. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimallah dalam musnadnya mengatakan Nabi bersabda ya, dalam maknanya ya, lau kana asratul yahud, yani ya, lau amana bi asratul yahud la amana bi kulluhum jami'an. Wa fi riwayatin lau amana bi ya asyratu ulama'il yahud la amana bi jami'an. Jadi seandainya ada 10 orang Yahudi masuk Islam, dalam riwayat yang lain 10 ini maksudnya, seandainya ada 10 ulama Yahudi masuk Islam, niscaya semuanya. Ini menggambarkan betapa sedikitnya Yahudi yang beriman. Nah, kalau Yahudi yang beriman ya tidak dilanat. Yahudi yang memusuhi ya. Karena Allah di dalam memberi pahala atau dalam mengadab sebuah kaum bukan karena dia bangsa tertentu, bukan dia orang Arab atau orang Indonesia, orang Yahudi, tapi semua itu dibalas sesuai dengan amalnya, ya, supaya kita tidak ada fanatisme yang berkaitan dengan darah dan daging. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau seandainya ada Yahudi ya paling bertakwa, berarti dia juga paling ya mulia walaupun Yahudi, karena sudah beriman. Tetapi memang fakta sejarah membuktikan, ditambah dengan riwayat-riwayat tadi, Yahudi itu yang beriman sedikit, akhirnya. Nah, antum bisa bayangkan, akhirnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, orang Yahudi, ulama Yahudi dan ulama hadis mengatakan aslama wa hasuna islamuhu, masuk Islam dan Islamnya baik. Makanya Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari beliau juga. Ketika beliau masuk Islam, sengaja Nabi ingin mengetahui sejauh mana itu komitmen orang Yahudi.
Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu suruh sembunyi dulu di kamar. Nabi lagi pertemuan dengan orang-orang Yahudi. Ditanya, hai Yahud, siapa orang yang paling alim, yang paling baik di antara kalian? Semua menjawab Abdullah bin Salam. Itulah ulama saya, itulah orang yang terbaik saya. Nah, sudah kan Pak? Panggil, ya Al-Salam, ukhruj, keluar. Terus Abdullah bin Salam menyampaikan bahwa saya sudah masuk Islam, saya menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, ngomongnya udah berbeda. Abdullah bin Salam adalah orang yang paling tolol, paling jahat di antara kita. Akhi, itulah Yahudi, akhi. Akhi, Yahudi itu dulu dari Yaman kan berbondong-bondong hijrah migran ke Madinah. Kenapa? Karena kitab sucinya. Di kitab sucinya ada keterangan nanti ada nabi akhir zaman yang tinggalnya di Ardut Thayyibah atau di Yathrib yang diganti dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu kitabnya ada. Makanya mereka berbondong-bondong. Tujuannya apa? Agar di antara keturunan mereka ada yang menjadi nabi akhir zaman. Makanya sebelum Nabi sampai ke Madinah, di Madinah sudah ada orang Yahudi ya. Hafizakumullah. Ternyata benar Nabi akhir zaman muncul, namanya Ahmad atau Muhammad. Ya. Namanya bukan Benyamin, ya tahu atau ya tempe apa akhir? Ya, bukan, tapi Ahmad atau Muhammad. Apa yang terjadi? Mulai saat itulah ditabur genderang peperangan sampai akhir zaman ya ibadallah. Itu akhirnya Yahudi yang seperti itu yang dilaknat oleh Allah. Jadi seandainya ada Yahudi sekarang masuk Islam dan Islamnya bagus, ya orang yang baik, sama dengan kita nggak ada bedanya. Karena ukuran kemuliaan bukan Arab, bukan Yahudi, bukan Melayu, bukan Amerika. Ukurannya itu muwasafat, kriteria. Siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, itulah yang paling mulia. Nah, ya, supaya jelas, supaya tidak ada fanatisme yang bersifat golongan atau kesukuan atau kewarganegaraan. Cukup akhi, insyaallah.